Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Putra Ramadan dari kelas 1 BTPTL dengan NIM 251724043. Dengan saya Zeki Andrian Muhammad Akbar dengan NIM 257122463 dari 1 BTPTL. Kami berdua di sini akan menjelaskan mengenai tugas remedial fisika dosen pengampu Ibu Kamila. Oke, untuk soal pertama, besaran yang memiliki satuan kilogram meter per second min pangkat min 2 adalah jawabannya gaya. Karena sesuai dengan hukum Newton, satuan gaya adalah N yang secara dimensi dituliskan sebagai kilogram meter per second pangkat min 2. Ini berasal dari rumus F M per A, di mana M adalah massa kilogram dan A adalah percepatan yang satuannya meter per second kuadrat, sehingga satuannya menjadi M per second pangkat min 2. Ini nomor 2. Pernyataan berikut yang salah tentang vektor adalah jawabannya itu D. Perkalian titik dot produk antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Karena pada perkalian titik dot produk antara dua vektor hasilnya adalah besaran skalar, bukan vektor. Jadi pernyataan yang D itu salah. Jadi jawabannya D. Lalu yang ketiga, pernyataan yang benar tentang gerak lurus berubah beraturan adalah jawabannya itu C. Kecepatan berubah dan kecepatan 0. Karena pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, percepatan tetap atau konstan, sedangkan kecepatan berubah secara teratur terhadap waktu. Untuk soal nomor 4, hukum 3 Newton menyatakan bahwa jawabannya itu yang E, karena jawabannya yang E, yaitu gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan berlawanan arah. Kenapa jawabannya E? Karena hukum 3 Newton secara klasik berbunyi setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Artinya, jika benda A memberikan gaya ke benda B, maka benda B juga memberikan gaya yang sama besar namun arahnya berlawanan ke benda A. Ini nomor 5. Nomor 5 itu diketahui vektor Z sama dengan 3i min 4j. Kita tuh disuruh cari besar dan arahnya. Yang pertama kita cari dulu besar Z-nya, besar vektor Z-nya. Besar vektor Z sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Lalu kita turunin dari akar kuadrat itu, hasilkan 9 ditambah 16. Akar 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Maka besarnya hasilnya 5. Lalu kita cari arahnya. Arahnya itu dengan caranya itu restan min 4j per 3i. Yang dimana min 4 itu sebagai y dan min 3 itu sebagai x-nya. Lalu kita dapetin restan dari min 4 per 3 itu sama dengan kurang lebih min 53. Apabila kita lihat dengan teliti, min 4 itu sebagai y dan 3 itu sebagai x, dia itu berada di kuadran 4, yang dimana ini kita dapat nih arkestannya min 53, itu harus ditambah 360 karena dia di kuadran 4, menghasilkan 307 derajat. Berarti nomor 5 itu besar dan arahnya itu besarnya 5 dan arahnya 300 derajat. 307 derajat. Oke, untuk soal esai yang pertama, sebuah vektor perpindahan T dalam bidang 2D diberikan oleh R T sama dengan 3T kuadrat min 2T I tambah
4T min T kuadrat J. T-nya itu dalam detik. Sedangkan yang ditanya, A. Tentukan kecepatan sesaat Vt dan percepatan sesaat At. Lalu kedua, yang B. Tentukan besar kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2 second. C. Apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 second searah dengan kecepatan? Jelaskan dengan argumen vektor. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang A, diketahui RT-nya itu sama dengan 3T kuadrat min 2T I tambah 4T min T kuadrat S. Untuk mencari yang A, kita pakai Vt sama dengan, itu tuh Vt-nya diturunin. Jadi, yang asal 3T kuadrat min 2Ti, jadi 6T min 2I. Sedangkan 4T min T kuadrat J menjadi 4 min T J meter per second. Nah, untuk mencari percepatan sesaatnya, yaitu A, T, diturunin lagi. Jadi, 6T min 2 itu diturunin jadi 6I. Dan 4 min 2T diturunkan menjadi 2J meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari jawaban yang B, yaitu kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2 second, V sama dengan akar Vx plus Y kuadrat. Untuk mencari si kecepatannya, masukin Vt, dimasukin si T-nya itu 2. Jadi, V2 sama dengan 6 kali 2 kurang 2 I tambah 4 kurang 2 kali 2J. Jadi hasilnya itu 10I tambah 0J. Jadi hasil akhirnya itu 10I meter per second. Nah, untuk yang C, apakah percepatan pada saat T2 searah dengan kecepatan? Jelaskan dengan argumen vektor. Untuk mencari percepatannya, kita pakai yang A, T sama dengan 6I min 2J. Nah, kan diketahui T-nya sama dengan 2. Ya udah tinggal masukin aja, jadi si AT-nya jadi A2. Nah, terus untuk mencari A-nya, kita pakai akar 6 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Sama dengan akar 36 tambah 4. Hasilnya itu akar 40. Akar 40 sama dengan 2 akar 10 meter second kuadrat. Nah, untuk tetanya, kita dapat tan pangkat min 1 sama dengan tan pangkat min 1 kali minus 2 per 6. Kalau misalnya kita cari di kalkulator, hasilnya itu 341,57 derajat. Nah, untuk menjelaskan apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 searah dengan kecepatan, itu pada saat T sama dengan 2 detik, kecepatan dan percepatan benda memiliki arah dan besar yang sama, yaitu 6 ke kanan, I, dan 2 ke bawah J. Karena keduanya sama persis, maka pada momen itu percepatannya benar-benar searah dengan kecepatan gerak benda. Dengan kata lain, kalau digambarkan panahnya, arah panah, kecepatan, dan percepatan pasti sejajar dan searah. Itu artinya perubahan kecepatan sepenuhnya menambah laju benda ke arah yang sama dengan arah benda bergerak pada saat itu. Nomor 2, sebuah pesawat yang terbang mendatar menjatuhkan bom untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh seperti diperlihatkan gambar di bawah. A. Berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng? Dan B. Berapa kecepatan pesawat tersebut? Oke. Oke, kan tadi kan diketahui tinggi pesawat sama dengan 500 meter. Dan jarak pesawat dari benteng itu 2000 meter. Yang A, dia tuh minta T atau waktunya. Caranya tuh Y sama dengan V0Y, kecepatan awal pesawat dikali T ditambah 1/2 GT kuadrat. Y-nya kan tadi kan 500 sama dengan 0,0, itu kan kecepatan awal pesawat dikali T ditambah 1/2
kali 10 karena kan gravitasnya 10 dikali T kuadrat. Lalu 500 sama dengan 0 ditambah 5 T kuadrat diturunin. Dibagi masing-masing 5 menghasilkan 100 sama dengan T kuadrat. T sama dengan akar 100 untuk mendapatkan T-nya. T sama dengan 10. Lalu yang B ditanya tuh VP, kecepatan pesawat. Caranya itu jarak dari pesawat ke benteng 2000 sama dengan VP dikali T, diturunin 2000 sama dengan VP kali T, T-nya 10, lalu diturunin lagi 2000 sama dengan 10 kali VP. Nah, masing-masing dibagi 10 untuk mendapatkan VP-nya, lalu didapatkan VP-nya sama dengan 200 M per second. Nah, untuk nomor 3, soalnya yaitu ketiga benda dihubungkan dengan tali yang melewati katrol tanpa massa dan gesekan. Benda-benda tersebut bergerak dan koefisien gesekan kinetik antara benda di tengah dan permukaan meja adalah 0,10 atau bisa disebut mu. Nah, percepatannya di sini yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya yaitu A, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. B, berapa percepatan ketiga benda tersebut? C, tentukan tegangan pada masing-masing tali. Untuk jawabannya, untuk yang A, gambarnya di sini sudah digambarkan. Di sini tertera ada M1, M2, M3, dan juga tali yang menghubungkan di antara ketiga benda tersebut. Di sini M1 itu berada di sisi kanan dan masanya 25 kg. Dan di sini M2 yaitu benda di sisi tengah yang masanya 80 kg terletak di atas meja. Dan di sini ada M3, benda di sisi kiri yang masanya 10 kg. Dan di sebelah sini itu T1. T1 adalah tegangan tali di antara benda M1 dan M2. Dan di sini ada T3. T3 adalah tegangan tali antara benda M2 dan M3. Di sini ada yang namanya W1, W2, dan W3. Nah, W1, W2, dan W3 itu adalah gaya berat masing-masing benda, yaitu M dikali G. Nah, di sini terlihat juga ada N. N yaitu gaya normal yang bekerja pada benda meter persegi dari meja. Dan di sini ada F. F adalah gaya gesek antara meja dan benda. Satuannya meter kuadrat. Nah, di sini untuk yang B, diketahui si M1-nya kan 25 kg, terus juga M3-nya ada 80 kg, M2-nya 80 kg, maaf, M3-nya ada 10 kg, dan di sini kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan mu-nya itu 0,10. Pertama, kita harus mencari si benda satunya ini dulu. Benda satunya yaitu jumlah benda ini sama dengan M dikali G. Nah, untuk mencari si hasil persamaannya ini, kita masukkan W1 kurang T1 sama dengan M kali, ini bukan G, tapi M kali A. Jadi di sini W1 kurang T1 sama dengan M kali A. Di sini, lalu kita masukkan juga M1 kali G kurang T1 sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M kali G kurang M kali A. T1 kita masukin di sini si M1-nya yaitu ada 25 dan si G-nya juga 10. Terus untuk M-nya di sini juga 25. M-nya itu M1. Jadi di sini 25 kali 10 kurang 25 kali A. Hasilnya 250 kurang 25A. Jadi ini tuh adalah persamaan 1. Nah, untuk mencari benda kedua, di sini kan si jumlah bendanya sama dengan 0. Di sini N min W2 sama dengan 0. N sama dengan M2 kali G. N-nya di sini kita ketahui M-nya adalah 80. Terus G-nya juga kita masukin 10. Jadi N-nya
adalah 80 kali 10 sama dengan 800N. Nah, untuk mencari si persamaan dari benda kedua ini, kita harus masukin T1 kurang T3 kurang F sama dengan M2 kali A. T1 kurang T3 kurang mu N sama dengan M2 kali A. T1 kurang 3 sama dengan mu N tambah M2 kali A. T1 kurang 3 sama dengan, jadi di sini kita ketahui si mu N-nya adalah 0,10, kita masukin di sini. Lalu si M2-nya di sini 80 kg. Aduh, salah. Oh, enggak. Di sini mu N-nya itu mu-nya 0,10. Nah, N-nya di sini kita dapat dari sini yaitu 800. Jadi kita masukin 800, sedangkan M2-nya di sini tertera 80. Jadi tambah 80 dikali A. Jadi hasil dari T1 kurang T3 adalah 80 tambah 80A. Jadinya ini persamaan 2. Untuk mencari persamaan ketiga, kita masukin lagi seperti yang di atas, cuman di sini T3 kurang W3 sama dengan M3 kali A. T3 sama dengan M3 kali G tambah M3 kali A. Di sini tertera M3-nya tuh kan 10, terus juga G-nya 10, dan ditambah lagi dari si M3-nya masa benda ketiga 10. Jadi T3 sama dengan 100 tambah 10A. Ini persamaan 3. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan 3 ke persamaan 2. Di sini T1 kurang T3 sama dengan 80 tambah 80A. 80 tambah 80A itu adalah persamaan keduanya. Nah, lalu kita masukkan si persamaan satunya. Di sini adalah 250 kurang 25A. Nah, lalu kita masukkan juga si persamaan ketiganya yaitu 100 tambah 10A sama dengan 80 tambah 80A. Di sini kita kurangi si T1 sama T2-nya. Jadi 250 kurang 100 sama dengan 150. Lalu minus 25 tambah minus 25 min 10 jadinya minus 35A sama dengan 80 tambah 80A. Lalu kita pindahkan yang tidak ada A-nya menjadi ke depan. Jadi 80-nya pindah ke depan, lalu jadi 150 kurang 80 sama dengan 80A tambah 35A. Jadi hasil dari 150 kurang 80 di sini adalah 70 dan 80A tambah 35A adalah 115A. Lalu di sini untuk mencari A-nya kita tinggal 70 dibagi 115 hasilnya 0,61 meter per second. Jadi 0,61 meter per second ini adalah A-nya. Nah, untuk mencari tegangan si T1 dan T3, kenapa kita di sini mencari tegangan T1 dan T3? Kenapa tidak bisa mencari T1 dan kenapa tidak bisa mencari tegangan T2? Karena di sini kan tidak ada. Jadi kita hanya perlu mencari tegangan dari T1 dan T3. Untuk mencari tegangan T1 kita menggunakan persamaan dari ini yaitu yang 250 minus 25A. Karena kita sudah diketahui A-nya adalah 0,61, kita masukin saja 250 minus 25, A-nya kita ganti jadi 0,61. Jadi di sini hasilnya 250 kurang 15,25. Hasilnya di sini untuk T1 tertera 234,75 N. Dan untuk mencari T3 sama, kita tinggal masukin saja di sini persamaan ketiga. Si A-nya dimasukin dari yang kita dapat di sini 0,61. Jadi di sini 100 tambah 10 kali 0,61 sama dengan 100 tambah 6,1. Jadinya di sini hasil akhir dari T3 adalah 106,1 N.
Nomor 4, sebuah mobil 1000 kg melewati tikungan pada jalan yang rata dengan radius 50 meter dan kelajuan 50 km per jam. Apakah mobil akan bisa melewati tikungan itu atau tergelincir jika A. Jalan tersebut kering dan koefisien gesekan statis ban dengan jalan koefisien sama dengan 0,6. B. Jalan ber-S dengan koefisien sama dengan 0,25. Oke. Saya akan jawab. Diketahui tadi kan massa mobilnya itu 1000 kg, lalu kecepatan mobilnya 50 km per jam, dan radiusnya itu 50 meter. Serta koefisien jalan biasa itu 0,6 dan koefisien jalan ber-S 0,25. Yang kecepatan itu diubah ke meter per second, yaitu 50 dikali 1000 dibagi 3600, sama dengan 13,89 meter per second. Lalu, syarat agar mobil tidak tergelincir, gaya geseknya itu harus lebih besar daripada gaya sentripetal. Lalu kita cari dulu gaya sentripetalnya. Rumusnya itu M dikali V kuadrat per R, sama dengan 1000 dikali yang tadi 13,89 kuadrat per 50. Hasilnya kita dapat 3858 Newton. Lalu kita cari gaya geseknya. Rumusnya itu koefisien dikali gaya normal. Lalu yang seperti di kanan sudah dibuat Fn, Fg, dan gaya geseknya. Lalu gaya delta Fg itu sama dengan 0 karena dia berada di Y positif. Dimasukkan Fn dikurang Fg sama dengan 0, Fn sama dengan Fg, atau Fn sama dengan M dikali G. Massa tadi dapatkan 1000 dan G-nya kita pakai 9,8. Dikali menghasilkan 9800. Lalu dimasukkan ke gaya gesek. Dengan rumus koefisien dikali gaya normal, yaitu 0,6 dikali 9800 sama dengan 5880 Newton. Itu yang tadi tuh gaya gesek di jalan biasa, yang mengakibatkan gaya gesek itu lebih besar daripada gaya sentripetal, yang dimana mobil tidak tergelincir. Lalu yang B, gaya gesek dari jalan ber-S. Sama kayak tadi, masukkan lagi rumusnya, jadinya 0,25 dikali 9800 yang menghasilkan 2450 Newton. Yang dimana gaya geseknya itu lebih kecil daripada gaya sentripetalnya, yang mengakibatkan mobilnya itu tergelincir. Jadi kesimpulannya, yang A itu mobil tidak tergelincir karena gaya gesek lebih besar daripada gaya sentripetalnya. Yang B, tergelincir mobil karena gaya geseknya lebih kecil daripada gaya sentripetalnya.